Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Sallu ala Nabi Muhammad. Bu, siapa yang mau nanya angkat tangannya, silakan. Iya, oke. Ibu, silakan. Mana? Ya, Ibu ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Trias dari Majelis Taklim An-Nida. Ya, Saya mau bertanya Ustadz, silakan. dalam kehidupan ini kan kita harus peduli terhadap orang yang kekurangan. Ya. Nah, pertanyaannya gimana tanggapannya terhadap orang-orang yang meminta-minta padahal sebenarnya orang itu tidak kekurangan harta. Oh. Demikian pertanyaan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini ceritanya adalah orang-orang yang meminta-mintanya modus ya Bu ya. Jadi lahan pekerjaan padahal di rumahnya, di kampungnya rumahnya gede ya Bu ya. Uangnya begitu ditangkap sama Satpol PP dalam tasnya ada ratusan juta. Lah kita duitnya cuma segitu-segitunya itu. Nah itu gimana gitu Ustaz, silakan Ustaz, fadol. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man fataha baba mas'alatin fatahallahu lahu baba faqrin." Barang siapa yang dia dengan sengaja man sa'ala bi ghairi faqrin, yang dia minta-minta ya, tanpa dia punya kondisi yang fakir, ya, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang dia membuka pintu minta-minta, siap-siap Allah akan bukakan baginya pintu kefakiran. Mau nggak jadi fakir? Kenapa Allah bukakan orang yang minta-minta seperti itu fakir padahal dia kaya? Tadi Ustaz David udah singgung. Dia minta-minta padahal dia minta-minta punya mobil. Ya. Padahal minta-minta rumahnya besar. Dia minta-minta padahal sawahnya lebar, walaupun sawahnya punya orang. Ya kan? Kenapa? Karena sifat minta-minta itu adalah sifat seseorang yang memang dikategorikan sebagai orang yang fasik. Minta ini dalam artian ya, dia mampu tapi dia kerjaannya minta-minta. Oke, dia kaya tapi pada hakikatnya dia fakir. Fakir di apa? Fakir di hatinya. Giliran disuruh berbagi nggak mau, tapi giliran minta-minta paling dulu. Ada nggak yang begitu? Banyak gak yang begitu? Maka boleh gak kalau misalkan pertanyaannya kita menolak seperti itu? Jawabannya boleh. Tegas. Jawabannya boleh. Kenapa? Karena bisa jadi di zaman sekarang Bu, tindak kejahatan itu datang karena orang banyak sekali modusnya. Awalnya datang, kucuk-kucuk ke rumah. Ngaku begini, ngaku begitu, ngaku begini. Matanya sambil kemana-mana Bu. Tuh. Giliran kita ngambil uang buat ngasih sedekah, tiba-tiba ada laptop, ada apa, semua digasak jadi mencuri. Betul nggak? Betul. Itu kadang-kadang yang sering terjadi. Mohon maaf, ada orang pura-pura ya bawa gerobak, ya kan? Di atasnya ada rongsokan, tahu-taunya dia apa? Tahu-taunya dia mau mencuri, dia kasih info ke temennya, tuh ada motor nganggur di depan, silakan ambil. Nah, kayak begitu. Kita nggak tahu. Tapi tetap dalam hal ini kita harus berpikiran husnuzon. Boleh kita bantu sekali, ada orang minta, ternyata dia sekali kita bantu, boleh. Kedua kali dia minta, kita bantu, boleh.
Tapi ternyata setelah ketahuan, bisa Bu kita tolak. Boleh kita tolak tapi dengan cara yang caranya bagaimana? Bilang aja, Pak maaf. Ya, sedekah ini saya alihkan kepada yang lebih membutuhkan. Tuh begitu. Jadi dia juga nggak tersinggung. Ya, kadang orang-orang ini zaman sekarang modusnya banyak banget. Maka hati-hati bagi orang yang sering minta-mintanya tapi dia mampu, tapi dia minta-minta, pengemis turunnya dari mobil mewah. Wah. Itu jangan sampai. Nah, makanya kita sebagai umat muslim ya dikatakan tangan kanan itu di atas lebih baik daripada Tangan. di bawah. Lebih baik memberi daripada meminta. Ya. Maka kita hidup itu kudu punya konsep sudah berapa banyak yang kita beri. Jangan sampai kita punya konsep kita hitung-hitungan kepada orang lain. Iya. Seberapa banyak kita beri, seberapa banyak manfaat untuk orang lain. Kalau orang semua konsepnya seperti itu, insya Allah mudah-mudahan kita semua ya dicukupkan dalam segala kekurangan dan mudah-mudahan dijadikan rezeki kita melimpah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Ustadz. Bu, kalau mau sedekah mah sedekah aja. Cuman kalau kita ngeliat ya orangnya kira-kira meragukan, nggak usah dan bisa tolak dengan cara yang baik. Kalau dia nipu gimana? Urusan dia sama Allah. Yang penting kitanya ngasihnya lillahi ta'ala. Bu, Pak, yang mau nanya siapa silahkan angkat tangannya. Iya, oke, baik. Saya izin geser ya Ibu ya. Boleh ke sini, maaf, tabe, silakan. Ibu namanya siapa, pertanyaannya apa? Baik, terima kasih. Nama saya dengan Bu Meli dari Majelis Taklim Ummahat. Ya. Saya ingin bertanya Ustadz Habib, bagaimana kita tetap menjaga keikhlasan dalam diri kita jika kita ini dizolimi oleh orang ya. Oke. Itu biasanya tuh yang sulit dikontrol tuh ekspresi muka itu Ustadz Habib. Nah itu gimana tuh ya? Iya, kayak misalnya gini, pas dizolimin nih, kamu nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Aku rela. Kira-kira begitu. Nggak apa-apa. Memang Ustadz David ini karena sering main sinetron, jadi wajahnya seperti itu. Kamu nggak apa-apa mah? Aku nggak apa-apa mah. Jadi ketahuan sedih gitu. Iya. Baik Habib, ya Habib. Silakan ya Habib. Biasanya yang lebih parah nggak begitu David. Gimana Beb? Dia pakai muka begini. Yang ono. Silakan ya. Artinya Habib. Terima kasih, bagaimana kita ikhlas. Ikhlas ketika kita ini didolimi oleh orang. Ada hadis yang mulia. Nabi katakan man u'tiya fasyakar. Siapa orang yang diberi apapun pemberiannya itu dari Allah, kita bersyukur. Wa betulia fasabar. Ketika diuji, bersabar. Yang ketiga, wa dzulima faghafar. Ketika kita didolimi, memaafkan. Yang keempat, wa dzalama fastaghfar. Ketika kita yang mendolimi orang, kita harus gentle. Kita yang minta maaf. Selesai Nabi membicarakan tentang hal yang mulia, sifat yang mulia 4 hal ini, sakata Rasul. Nabi diem. Sahabat nunggu dong. Wa qalu ashabun Nabi wa ma haula ya Rasulullah. Maka sahabat bertanya kepada Rasul, lantas apa faedah mereka, keutamaan mereka yang mampu melakukan 4 sifat tersebut? Nabi katakan ulaika lahumul aman wa hum muhtadun. Kata Nabi mereka akan selalu ditenangkan oleh Allah. Ibu bayangin kalau kita udah ikhlas pasti tenang. Tapi kalau masih menggerutu, itu nggak akan tenang. Walaupun kita merasanya kita di atas angin, kita tuh menang, kita merasa dizalimin. Tapi karena di orang minta maaf kita maafin, tapi belum betul-betul memaafkan, akan hilang ketenangan.
Makanya Nabi katakan wadzulima faghafar, ketika kita didolimi dan memaafkan, ulaika lahumul aman. Mereka akan mendapatkan ketenangan, bukan hanya ketenangan. Ulaika lahumul aman wahum muhtadun. Jalan ibu, di mana saja kita berjalan, selalu jalan tersebut petunjuknya dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau ditanyakan, berat gak? Berat, karena pahalanya besar. Oh, ikhlas itu berat, ya berat. Kenapa? Karena ats-tsawab ala gadri ta'ab. Kalau kita kembali ke dalam kaidah fiqih, itu ats-tsawab ala gadri ta'ab. Semakin capek dia ibadah, ya semakin banyak pahalanya. Semakin kuat dia ujiannya, semakin kuat petunjuknya dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau dia katakan susah banget, susah itu orang belum mencoba. Ini fadilahnya besar nih. Kita pengen fadilahnya besar atau kita nggak dapat apa-apa, dapat marah saja, hati kita sempit. Dik. Kenapa? Dik dimakan dengan rasa dendam kita. Kesempitan itu, ketredoran juga di dalam diri kita tuh, makanya kan orang dia tadinya benar. Dia tadinya benar. Karena banyak ngoceh, banyak ngomong, ngadu sana sini, malah jadi salah. Ya, sebab apa? Karena dia tidak ikhlas. Jadi orang ikhlas itu kalau tanyakan berat, ya berat. Sebab kenapa? Karena besar dia punya pahala. Ya baik Bu. Memang ilmu ikhlas itu ilmu tingkat tinggi katanya. Kenapa? Karena katanya ya itu salah satu, Syajunun Al-Misri mengatakan salah satu ciri-ciri orang ikhlas itu adalah dia nggak pernah mau inget-inget, nggak mau disebut-sebut, dia lupain apalagi dia minta balik. Ya Bu ya? Masya Allah. Bu, udah ikhlas belum? Sama saya belum ikhlas nih, kita bingung yang mana ustadz, yang mana host nih. Tukeran yuk, Beb, sini Beb. Baik, ibu-ibu, bapak-bapak, seru banget ya tadi dengar curhatan para jemaah dengan para ustadz ya. Gimana nih ibu-ibu, mau saya tanya nih, maaf nih ibu-ibu, berhubung usia ini kan udah tambah ya. Sekarang nih saya mau agak curhat dikit. Saya juga sering masalah Bu. Ini ya lutut saya ini sering gampang kaku dan saya sering ngalamin nyeri sendi. Terutama ya di lutut dan di punggung. Kalau ditekuk ya suka bunyi keretek-keretek. Ada nggak yang sama kayak saya? Ini langsung pada curhat semua ini. Apalagi Bu kalau habis lesehan di lantai. Ada juga yang ngerasain kayak gitu Bu? Semuanya ya. Kaku dan nyeri sendi memang resiko terjadi sering bertambahnya usia. Awalnya ya Bu ya, yang kita rasain itu sendi terasa kaku. Betul ya Bu ya? Susah digerakin, pegel-pegel, akhirnya sampai terasa nyeri. Tapi tenang Bu, karena saya ada solusinya ya. Solusinya apa? Kita bisa konsumsi suplemen sendi yang kualitasnya terjamin kayak ini nih ya. Wellmove. Wellmove mengandung glukosamin dan kondroitin yang memperbaiki melumasi tulang rawan sendi dan juga sendi jadi lentur serta mudah digerakkan. Wellmove juga aman untuk dikonsumsi jangka panjang karena dibuat dari tulang rawan ikan laut. Dan untuk hasil yang maksimal, minum Wellmove 3 kali sehari 1 kaplet. Jangan bolong-bolong ya Bu ya. Nah, kualitas Wellmove pastinya terjamin karena diproduksi dengan standar farmasi menggunakan bahan baku yang diimpor dari Amerika, Eropa, dan Jepang. Wellmove juga sudah tersertifikasi halal. Jadi aman ya Bu ya. Nah, saya mau tanya sekarang sama ibu bapak-bapak. Ada nggak yang pernah ngalamin nyeri sendi kayak saya? Ada? Ayo. Wah semuanya ini ya. Maklum ya Bu ya, kalau udah usia 40 ke atas ya Bu ya. Ini tapi masih muda semua 17 ini. Silakan Ibu, boleh Ibu naik ke atas maju. Sampingi saya ya Bu ya. Iya tuh kan, dirinya aja nyeri ya Bu ya. Silakan Ibu, Masya Allah boleh duduk. Iya. Ibu namanya siapa? Ibu Siti Habibah. Ibu Siti Habibah, Masya Allah. Ibu ada pengalaman nyeri sendi, bisa berbagi? Iya, nama saya Ibu Siti Habibah. Saya punya keluhan lutut kaku, ya kaki kalau bangun tidur diinjakin sakit. Sakit ya ya. Iya, jadi dari pundak, lutut, kaki. Oh, pundak, lutut kaki, pundak lagi. Selamat Ibu, sama saya juga kayak gitu. Baik Ibu, Iya. ini ada Wellmove, Ibu boleh coba ya.
Ya, nah Ibu udah pernah pengalaman minum Wellmove? Iya. Sudah? Coba. Oh gitu, nah apa Ya. yang Ibu rasakan berdasarkan pengalaman Ibu? Dengan mengkonsumsi Wellmood rutin kaku rasa itunya berkurang. Ya, Oke, ya, Ibu boleh ya. ambil, silahkan kita coba ya Bu ya. Bismillah. Ini aman kok Bu, sudah halal ya. Silahkan Ibu. Maaf ini gelasnya. Ini saya dikasih minum nggak dikasih, kasih obat nggak dikasih minum ini ya. Silakan Bismillah ya Bu ya. Iya, boleh Bismillahirrahmanirrahim. Iya, Bismillah Bu. Ya, mau Bismillah dalam hati ya, Alhamdulillah. Wah mudah-mudahan ya, insya Allah kita yakin ya bahwa segala sesuatu ini sudah tersertifikasi dan kita berharap juga ya ibu-ibu di sini juga bisa mencoba karena memang ya Wellmove ini sangat berkhasiat dan Wellmove dapat dibeli di apotik, toko obat, Alfamart ya. Ya kita lihat ya Bu ya, Wellmove dapat dibeli di apotik, toko obat, Alfamart, Alfamidi, supermarket. Dan kalau mau beli online juga bisa Bu via Shopee atau TikTok. Dan yuk beli ya sebelum kaku dan nyeri sendi menghampiri. Wellmove, atasi kaku dan nyeri sendi.